Sobat Budaya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Busur, ngobrol seru soal Borobudur. Dan pada kesempatan ini kita bersama dengan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di bidang kebudayaan di Indonesia, yaitu Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi Mas Nahar. Ini sibuk sekali nih Pak Dirjen, beberapa hari baru kita simak beliau ada di Banda, kemudian kemarin pelantikan di Jakarta, sekarang sudah ada di Borobudur aja. Sebelumnya ke Surabaya dulu. Sibuk sekali Pak Dirjen. Pas lagi keliling-keliling ya. Tapi sehat alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah sehat. Nah, itu yang penting Pak, karena banyak sekali pekerjaan besar nih di kebudayaan. Ya, baik Sobat Budaya sekalian, kita akan berbicara tentang Borobudur. Kali ini kita mengambil tema Era Baru Warisan Dunia Borobudur. Nah, ada kata-kata baru nih di sini. Baik, kita simak dulu dari Pak Dirjen, kira-kira permasalahan apa sih sebetulnya dihadapi oleh Borobudur saat ini, Pak? Yang urgent, yang kita perlu tindakan-tindakan strategis saat ini, Pak? Pertama mungkin yang penting dicermati ya, bahwa Borobudur ini kan sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Jadi ada keinginan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kawasan Candi Borobudur ini bisa menjadi destinasi pariwisata tadi itu. Nah, sementara kita ini kan di Ditjen Kebudayaan, terutama Balai Konservasi ini kan mencermati perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. Ada banyak sekali masalah-masalah di lapangan terkait Borobudur sebagai destinasi. Misalnya jumlah pengunjung itu yang paling menonjol ya. Otomatis akan terjadi peningkatan nanti. Ya, dan itu sekarang saja sebetulnya kan sudah sekitar 4 juta ya, kalau saya nggak keliru itu per tahun. Dan ini jelas di mata kita kan memang sudah melampaui kapasitas dari Borobudur. Candinya sendiri. Ya. Kan ini candi kan punya carrying capacity ya, betul, istilahnya Pak. Gitu ya. Itu kita hitung kan sekitar 1.200 orang ya per hari. Ya. Dan itu naiknya bergantian kan, nggak bisa betul, semuanya plek gitu. Dalam waktu 1.000 nggak mungkin. Gitu. Betul. Nah, sementara kita tahu di masa-masa peak season istilahnya gitu ya. Ketika orang kunjungan sedang rame-ramenya itu kan sehari bisa puluhan ribu. Betul Pak, puluhan ribu. Puluhan ribu, dan itu nggak ada pembatasan siapa yang boleh naik segala macam, ya semuanya aja naik. Dan itu tentu pada akhirnya punya dampak ya terhadap keutuhan dari Candi Borobudur. Jadi over tourism satu problem. Problem yang lain ini terkait dengan tata kelola. Iya, betul. Gitu ya. Tata kelola ini kan kalau memang arahnya adalah destinasi pariwisata super prioritas, maka memang harus ada konsolidasi ini secara kelembagaan ya. Pak. Jadi nggak bisa yang satu mau ke sini, satu mau ke sana dan seterusnya gitu. Dan itu problem yang juga mau ditangani ya dalam hal itu. Ya. Baik Pak, untuk yang kelembagaan nanti kita akan bicara belakang Pak. Berarti intinya untuk menyambut destinasi super prioritas dengan penambahan ini, kita akan menjahit dengan atraksi-atraksi baru. Betul, mungkin bisa dijelaskan lebih detail atraksi baru yang dimaksud untuk membuat pengunjung lebih terkesan seperti apa Pak? Tadi kalau saya kuncinya yang pertama ya, sebelum kita bisa berbicara mengenai bentuk-bentuknya, itu story-nya dulu, ceritanya dulu. Borobudur ini tentang apa sih gitu. Dan sering kalau kita lihat pengembangan kegiatan ini belum memanfaatkan outstanding universal value. Jadi nilai-nilai dunia tidak akan lepas ya Pak ya. Karena ini kan ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Itu memang ada yang kita sebut nilai universal yang luar biasa, outstanding universal value. Nah, sehingga atraksi, kegiatan, terus juga pengembangan macam-macam di kawasan ini mestinya ya memang mengacu pada nilai. Ya kan? Dan nilai itu jelas gitu bahwa ini adalah mahakarya dari peradaban Jawa, dari
1200 tahun yang lalu. Ya, masa Indonesia klasik, Pak ya. Masa Indonesia klasik. Secara arsitektural punya pengaruh yang besar terhadap itu. Jadi, dan ini juga sebetulnya yang juga ditegaskan di dalam dokumen itu, Borobudur ini adalah bagian dari sebuah lanskap budaya gitu ya. Jadi nilai-nilai ini yang mestinya menjadi dasar kita ketika kemudian mencoba mengembangkan macam-macam di luar itu. Dan itu sekarang ini karena sudah ada rencana ya untuk menjadikan super prioritas, ya harusnya ini yang menjadi pegangan kita gitu ya ketika mengembangkan gitu ya. Nggak bisa misalnya kemudian pengembangannya mencari nilai atau story yang berbeda, nanti pasti nggak akan terjadi itu ya, betul yang keinginan nggak nyambung nanti nggak nyambung. Jadi memang ada banyak sekarang kita lakukan diskusi di lapangan dengan para pelaku gitu ya. Ada banyak inisiatif yang bagus-bagus sekarang ya. Misalnya yang bisa kita sebut gitu ya, Sound of Borobudur. Ini teman-teman seperti Mbak Tri Utami, Mas Purwacaraka. Ini kan coba mengembangkan alat-alat musik ya Pak ya, yang relief yang ada di sini gitu ya. Ada teman-teman yang eksplorasi gerak ya, artinya tari ya lain-lain. Jadi ada banyak sebenarnya informasi yang terkandung ya. Kita sebutnya itu kan kandungan intelektual dari Borobudur ini yang mestinya sekarang ini dapat perhatian lebih besar gitu ya. Jadi bukan cuma soal fisik gitu ya. Kadang-kadang ini yang saya kira penting untuk diluruskan gitu ya. Jangan sampai kita mereduksi Candi Borobudur ini semata sebagai sebuah bangunan fisik. Bukan gitu ya. Ini kalau kita perhatikan reliefnya itu ini kan seperti perpustakaan besar. Ya, luar biasa, Pak. Sebagai perpustakaan besar, mengandung informasi, ilmu, kebajikan, dan seterusnya. Dan hemat saya, kalau ini yang kita jadikan dasar untuk pengembangannya, itu seperti sumber yang nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya, gitu ya. Cerita apa segala macam, turunannya nanti dengan bentuk-bentuk yang baru, menggunakan teknologi, macam-macam lah, gitu ya. Yang bisa kita lakukan. Seandainya pijakan kita adalah itu tadi. Dan itu nanti akan dikerjakan di kawasan ya Pak ya? Ya. Rencananya ke depan memang ini kan kita ada istilah zona 1, zona 2. Ya, ya. betul, kita Pak. ini sekarang ada di zona 1 ya. Dan kawasan yang dikelilingi oleh pagar ini disebutnya zona 2. Di luar itu ada zona 3, 4, dan 5. Nah, di zona 1, zona 2 ini fokusnya memang akan kepada pelestarian. Ya, konservasi. Jadi yang diutamakan semua kegiatan itu terarah pada penguatan dari outstanding universal value tadi. Ya. Jadi apa yang nanti akan ada? Pasti harus ada informasi yang lebih banyak. Ya. Dan kita punya 2 museum ya. Museum ini juga rencananya ke depan kita akan konsolidasi jadi satu saja, gitu ya. Sehingga semua informasi terkait Borobudur itu bisa diakses oleh masyarakat ya dengan datang ke museum itu di dalam kawasannya, sehingga ini juga nanti terkait dengan keinginan kita untuk membatasi pengunjung yang mau naik ke atas. Karena kalau dibatasi harus ada alternatif. Betul ya. Dan nanti di dalam museum itu tentu informasi mengenai relief, mengenai cerita Borobudurnya sendiri, cerita tentang konservasi Borobudur saja menarik kan. Betul. Ya, dari awal abad ini bahkan sejak ditemukan kembali di abad ke-19, kemudian di awal abad 20 ada proses restorasi, dan kemudian restorasi yang besar yang dilakukan oleh Indonesia dari tahun 70-an itu juga cerita itu aja udah banyak sekali sebenarnya. Jadi bagaimana mengemasnya mungkin yang harus lebih betul ya. Jadi yang ingin kita lakukan kan sebetulnya mengangkat ya berbagai aspek dari kawasan Candi Borobudur ini, dan itu nanti tentu kita akan menggunakan juga teknologi terkini lah ya untuk mengkomunikasikan informasi yang ada mengenai Borobudur itu secara efektif kepada publik gitu ya. Pameran-pamerannya, bentuknya gitu ya. Memang kita akan undang lah teman-teman ahli nanti yang akan bisa membantu ya untuk mewujudkan ini. Sobat Budaya sekalian, kita masih akan berlanjut obrolan dengan Bapak Dirjen ini. Dan ini kita kembali ya masalah tadi Pak. Masyarakat ini melihat
sepertinya banyak perubahan besar di Borobudur. Ada bangun trotoar, bangun drainase, pelebaran jalan. Mungkin banyak masyarakat juga bertanya, apa sih yang sedang terjadi di Borobudur? Gimana Pak? Ya, kalau mau diringkaskan sebenarnya ini bagian dari upaya untuk pembenahan kawasan ya. Jadi memang niatnya itu memperbaiki sarana prasarana, fasilitas publik ya, yang ada di Borobudur ini. Nah, pembangunan ini kan memang dilakukan oleh Kementerian PUPR gitu ya, langsung ya, sepertinya bekerja sama dengan beberapa BUMN, dan ya itu konsultasi ya dengan kita untuk memastikan bahwa pembangunan ini selaras lah gitu ya dengan keinginan untuk menjadikan mengangkat kembali outstanding universal value itu. Ya mungkin kalau mau dibilang kekurangannya konsultasi ke masyarakatnya ya, komunikasi ke bawah gitu yang mungkin agak terbatas karena semuanya dikerjakan serba cepat gitu. Jadi sehingga timbul pertanyaan. Tapi untuk masyarakat sih sebetulnya kita juga ingin mengatakan gitu ya bahwa pembangunan macam-macam fasilitas sarana ini tujuannya tidak lain untuk tadi ya, membantu terwujudnya Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Dan sudah ada kesepakatan di tingkat menteri beberapa waktu lalu ya, 12 Maret ya. 12 Maret ya. 12 Maret itu rapat di sini dan sudah sepakat gitu bahwa arah pengembangan destinasinya ini mestilah bersumber pada nilai universal yang menonjol tadi gitu ya. Jadi bukan kemudian melihat ini semata-mata sebagai bangunan fisik gitu ya, dan kemudian bikin kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan candi ya. Jadi pembangunan dilakukan sebetulnya dalam kerangka itu ya. Dan saat ini kita didukung oleh banyak kementerian lembaga ya Pak ya. Oh ya, kerjasama semua pihak. Karena tidak mungkin juga hanya dikerjakan sendirian Kemdikbud. Betul, nggak mungkin, betul. Itu karena kita lihat ya, misalnya soal pengembangan kawasan ini sebagai destinasi ya, tentulah itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya yang berperan penting. Pemkab Magelang itu juga tentu berperan penting karena bagaimanapun lahan yang ada di sekitar ini peruntukannya, rencana detail tata ruangnya itu semua kan di kabupaten adanya. Provinsi juga ya karena itu nanti ada visi yang lebih besar lah gitu bagaimana mengembangkan Jawa Tengah ini sebagai sebuah pusat pariwisata yang berbasis pada sejarah dan kebudayaan gitu ya. Jadi ini semua stakeholder memang terlibat ya di dalam proses ini. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa terjalin dengan harmonis dan harapan kita untuk menuju ke era baru Borobudur tercapai ya Pak. Insya Allah demikian. Baik Sobat Budaya, kita masih akan berlanjut dan tadi ada satu pertanyaan Pak, kelembagaan Pak. Ini kayaknya akan ada perubahan baru ya Pak ya? Ya. Seperti apa Pak? Jadi kalau misalnya kita mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, ya, itu kan memang ada ketentuan sebuah kawasan cagar budaya. Ya. Jadi Borobudur ini juga kita sebutnya sebagai kawasan cagar budaya. Dan zonasinya itu bahkan sudah didaftarkan ke UNESCO dan seterusnya. Nah, di dalam Undang-Undang 11 2010 pasal 97 itu cukup tegas dikatakan kalau berbentuk kawasan maka hendaknya ada badan pengelola, ya badan pengelola. Dan kemarin di dalam rapat-rapat lintas kementerian lembaga hal itu yang kita bicarakan, kita dalami ya. Dan para pihak kemudian sepakat, oke, ini harus ada badan pengelola gitu karena hanya dengan begini macam-macam program kegiatan ya aspirasi dari stakeholder bisa ditampung dan diolah. Kalau enggak nanti terus di lapangan itu silang sengkarut. Ya, karena jalan sendiri-sendiri ya. Nanti Pemdanya mau kemana, yang ini mau kemana dan seterusnya. Nah itu kemudian dikonsolidasi di dalam sebuah badan pengelola gitu ya. Dan kemarin juga lebih jauh bahkan pembicaraannya badan pengelola itu nanti format pengelolaannya adalah sebagai badan layanan umum. BLU ya. Nah, gitu ya. Mungkin perlu dijelaskan ini Pak, karena istilah BLU juga tidak semua orang paham. Iya, gimana? Sebetulnya BLU itu lebih fokus ya kepada aspek pengelolaan dari segi keuangan. Ya.
Jadi kalau misalnya sekarang kan ada Balai Konservasi Borobudur, ya ada PMK, pada yang lain-lain nih. Dari segi itu Balai Konservasi Borobudur akan tetap menjalankan tugas konservasinya. Konservasi, Ya. Jadi pelindungan apa itu menjadi tugasnya dari balai ini. Nah, cuma bedanya nanti gitu, karena sebagai BLU maka pemasukan ya, yang diperoleh dari pengelolaan kawasan Candi Borobudur ini ke depan akan digunakan utamanya untuk meningkatkan tadi outstanding universal value. Caranya gimana? Masuk ke pelestarian, Pak. Masuk ke pengembangan kegiatan-kegiatan pengembangan yang arahnya adalah tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada masyarakat ya mau bikin pentas dangdut ya di sekitar Borobudur nih, ya silakan, tapi yang bukan dari sini sumbernya, gitu ya. Karena kalau yang di sini mestilah terkait dengan penguatan ya dari nilai universal yang menonjol itu tadi. Jadi kegiatan-kegiatan yang nanti difasilitasi oleh BLU, misalnya dilakukan oleh masyarakat, apakah itu tari, macam-macam ya, kegiatan-kegiatan yang lain, semuanya mengacu kepada tadi ya, pemanfaatan nilai universal yang menonjol. Ya, sebetulnya cukup logis ya Pak ya, karena kan candinya ini yang narik uang ya. Oh iya, sudah dapat uang harus kembali untuk penguatan candinya gitu sendiri. Dan sebenarnya mesti kita ingat, Borobudur ini kan tidak berdiri sendiri. Ya, ada Mendut, ada Pawon. Oh ya pasti. Pak. Ya, dan di samping itu sebetulnya dari periode yang sama, menurut perhitungan teman-teman ini kan tidak kurang dari 19 situs ya, yang ada. Nah ini timpang kalau kita perhatikan gitu. Wah, fokusnya semua ke Borobudur, padahal sebetulnya ada begitu banyak situs-situs yang juga memerlukan penanganan, baik itu pelindungan maupun pengembangan. Nah, ke depan kawasan Candi Borobudur itu visinya ke sana, gitu ya. Jadi misalnya Kedong Songo, Dieng, apa segala macam, itu juga pengembangannya nanti narasi, story tadi ya. Story itu sangat penting gitu, karena akan mengikat begitu banyak situs yang ada di kawasan itu sebenarnya di Jawa Tengah ini, dan kita bicara tentang peradaban klasik. Ya. Borobudur memang boleh dibilang adalah monumen terbesar lah gitu ya dari peradaban klasik ini, tapi nanti jangkauannya akan sampai ke daerah-daerah lain gitu ya, sampai ke Liangan, ya, sampai ke Temanggung gitu, dan ini memang memerlukan waktu, ya, sumber daya manusia, kelembagaan, dan dukungan finansial. Nah, sementara kita juga melihat bahwa dengan adanya Borobudur ini pengelolaannya sudah bisa dilakukan oleh BLU. Pemanfaatan dari hasil yang diperoleh selama ini akan mengarah ke sana. Ya, jadi nanti harapannya tidak hanya Borobudur sendiri, tapi dia akan ikut memberikan energi dan juga ikut memberikan kelestarian bagi situs-situs. Betul. Ya, selanjutnya Sobat Buddha sekalian, masih menarik ya, masih seru obrolan kita dengan Pak Dirjen ini. Tadi disebutkan bahwa kawasan ini akan banyak dikembangkan Pak Dirjen. Tentu kalau kita berbicara kawasan, kita berbicara dengan masyarakat yang ada di sana. Kira-kira bagaimana Pak kita bekerja sama dengan masyarakat, kemudian apa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat Pak? Masyarakat keterlibatannya sangat esensial ya, di dalam pengembangan kawasan Candi Borobudur ini. Karena kalau saya tuh rumusnya sederhana saja, yang namanya kebudayaan dihidupi ya oleh masyarakatnya. Iya kan? Ya, jadi masyarakat yang ada di sekitar inilah sebetulnya juga merupakan sumber ya, bagi pengembangan tadi kegiatan-kegiatan termasuk pariwisata gitu ya. Jadi buat kita sekarang ini pelibatan komunitas dalam pengertian yang luas ya, bukan hanya sebagai penampil gitu ya, tetapi juga sama-sama ikut memikirkan pengelolaan kawasan Candi Borobudur ini ke depan sangat esensial. Ya, jangan sampai misalnya proyek-proyek pembangunan fokus hanya semata kepada urusan yang fisik sifatnya. Betul. Ya. Jadi ini pembangunan manusianya, terus juga kebudayaannya itu sangat perlu mendapat perhatian, dan karena itu adalah tugas fungsinya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, ya memang fokus kita akan ke sana gitu ya. Jadi melihat memastikan bagaimana agar masyarakat bukan hanya merasa memiliki ya, tetapi juga terlibat langsung ya di dalam proses pengembangan
kawasan Candi Borobudur ini. Ya, begitu pentingnya peran masyarakat ya di dalam pengembangan kawasan, dan pembicaraan ini masih akan berlanjut, dan simak terus Sobat Budaya. Sobat Budaya sekalian, obrolan busur kita masih akan berlanjut. Tadi kita cut karena maaf Pak, kopinya telat ini Pak. Kopinya telat. Silakan dinikmati karena Pak Dirjen ini termasuk penikmat kopi. Dan ngobrol dengan kopi tentu akan lebih terasa nikmat Pak Dirjen ya Pak ya. Ya. Baik, tadi kita berbicara tentang masyarakat, bagaimana mempersiapkan diri menyambut era baru Borobudur. Kira-kira apa Pak yang harus disiapkan oleh masyarakat ini? Ya, saya kira pertama yang paling penting adalah pemahaman bersama ya mengenai tujuan. Itu penting sekali ya, karena program-program menurut hemat saya, apalagi untuk kawasan sebesar ini gitu ya, memerlukan pemahaman yang menyeluruh ya, dari masyarakat. Dan tentu ada berbagai macam cara ya untuk menyampaikan informasi, tetapi cara yang paling efektif menurut saya adalah dengan melibatkan secara langsung. Ya. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat sejarahnya jauh ke belakang ya, pelestarian dari kawasan Candi Borobudur ini ya, mungkin tidak akan bisa terjadi jika tidak ada dukungan ya dari masyarakat luas gitu. Sekarang ini kan boleh dibilang masyarakat di Borobudur ini sangat dinamis ya, orang datang dan pergi dan seterusnya. Tapi komitmen bersama untuk menjaga kawasan Candi Borobudur ini, utamanya keutuhan dan keasliannya itu sepertinya tertanam. Ya, tertanam gitu. Dan buat saya ini modal kita ya, modal kita untuk mengembangkan kegiatan pelestarian ini ke depan. Nah, yang perlu disiapkan tentu juga peningkatan kapasitas ya. Karena dengan adanya destinasi pariwisata super prioritas ini tentu ada fokus yang sifatnya khusus, keahlian-keahlian yang sifatnya khusus, kompetensi yang sifatnya khusus juga yang diperlukan untuk memastikan ini bisa terwujud gitu. Dan kita di Kemdikbud, walaupun memang ujung tombaknya itu ada di Ditjen Kebudayaan, tapi sebetulnya unit utama yang lain yang terkait dengan pendidikan vokasi, pendidikan tinggi juga terlibat di sini gitu. Dan kita berharap misalnya ya, sebagai contoh, seandainya ada pendidikan pariwisata, maka pendidikan pariwisatanya sudah betul-betul fokus kepada outstanding universal value tadi, nilai universal yang luar biasa itu tadi gitu. Jadi di dalam sekolah itu misalnya tentu hal-hal yang sifatnya standar ya, pendidikan kepariwisataan itu ada, tetapi titik tekannya nanti dari segi pengembangan informasi, pengetahuan dan seterusnya, ini mestilah juga terkait sumber dari jadi tadi ya, sejarah udah dengan sendirinya ya, nggak bisa kita nggak punya pengetahuan sejarah berbicara tentang Borobudur. Sama halnya dengan relief-relief yang sekarang ini sudah dikembangkan, kan bukan hanya musik, tari, terus kemudian ada informasi tentang tanaman-tanaman, kuliner, herbal dan seterusnya. Jadi ini yang coba nanti kita integrasikan ya di dalam pendidikan vokasi khususnya di bidang pariwisata, sehingga SDM yang muncul nanti gitu ya, itu betul-betul memang sudah sejalan ya, dengan keinginan untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis pada nilai universal tadi gitu ya. Jadi itu PR kita, dan sekarang ini kita cukup intens ya komunikasi dengan masyarakat, komunitas, para pegiat budaya yang ada di lapangan gitu ya. Untuk apa? Untuk semua ini inline, terkonsolidasi dengan bagus gitu ya. Tentu masing-masing punya fokus ya. Ada yang fokusnya ke musik, ada yang fokusnya ke yang lain, kuliner dan seterusnya. Tapi hendaknya itu sama-sama melihat bahwa ini bagian dari yang rangkaian yang sama ya. Dan di sini kuncinya kalau buat saya tuh ini semua elemen harus masuk dalam ritme yang sama gitu ya. Jadi geraknya itu memang bisa berbagai macam gitu, tapi ritmenya itu udah sama gitu. Dan tuh
saya kira pekerjaan ya yang mesti jadi fokus kita ya ke depan. Jadi berbagai macam elemen dengan kekhususannya, dengan kekasannya, tapi gerak bersama. Dan tugas kita di kebudayaan berarti harus membahasakan itu ya Pak ya. Oh iya, membahasakan itu, kemudian mengemasnya, betul, agar betul. bisa bersama-sama tadi. Ya, betul. Jadi memang nggak bisa berhenti di tingkat konsep, nggak bisa berhenti di tingkat pemikiran, tapi ini hendaknya memang diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis, ya, mudah ditangkap masyarakat, mudah ditangkap, dan yang paling juga memperlihatkan hasil. Ya. Karena kalau misalnya sekarang ini latihan terus tapi nggak pernah bertanding kan juga ya, rasanya. Jadi ini benar-benar perlu ya pengembangan kapasitas, tapi nanti kapasitasnya betul-betul bisa dimanfaatkan ya untuk keperluan ini. Dan kita kemarin juga sudah menghitung ya, kalau nilai universal yang luar biasa ini menjadi patokan, kemungkinan pengembangannya kan tadi ya, seperti sumur yang nggak ada dasarnya itu. Ya betul Pak. Terus tidak akan ada habis. Sehingga apa? Kemungkinan bagi masyarakat untuk menarik manfaat ini juga boleh dibilang tidak ada batasnya. Iya. Ya kan? Jadi ujungnya nanti tetap ke kesejahteraan ya Pak ya. Ya pasti ya. Jadi memang kita juga melihat pengembangan program ini memakan waktu karena kuncinya investasinya di pembangunan manusia. Betul. Ya, ada pembangunan kapasitas, ada pendidikan, ada macam-macam yang lain. Dan sekali ini terjadi, ini akan langsung bergulir terus. Ya. Dan harapan kita ke depan ya begitu, gitu ya, bahwa Borobudur dengan masyarakat betul-betul menjadi kesatuan. Gitu ya. Orang merasakan betul manfaat dari kehadiran sebuah situs warisan dunia. Sebaliknya juga secara fisik, ya, kawasan Candi Borobudur ini dijaga oleh masyarakatnya gitu. Aduh, kalau itu terjadi ya, menguat ya hubungan itu, kita bisa mengharapkan, ini kan usianya 1200 tahun. Iya, betul ya. Pak. Ya. Tanggung jawab kita, tugas kita minimal ya, menyiapkan landasan agar dia masih awet 1200 tahun ke depan. Ya. Kan begitu ya. Tugas kita ini sekarang gitu. Tugas historis kita lah, tugas sejarah kita gitu. Jadi yang kita pikirkan di dalam merancang perubahan-perubahan itu tadi arahnya ke sana gitu ya, untuk memastikan kelestarian, karena kita yakin betul kelestarian inilah ya, yang akan menjadi sumber yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Berarti kalau kita berpikir ke depan, pemuda ini kunci juga ya Pak ya? Oh sangat ya, teman-teman muda ini sangat ya, karena bagaimanapun kita lihat candi ini secara fisik bertambah tua. Kalau di dalam masyarakat manusia ini kan alih generasi ya, dan alih generasi ini selalu mesti disertai peralihan kepemimpinan ya. Jadi teman-teman muda kalau harapan kita tuh sedini mungkin ya, menyadari itu, sehingga betul-betul nanti boleh dibilang tuh upaya pelestarian tuh harusnya ada dalam DNA-nya masyarakat gitu ya. Jadi memang dia sudah benar-benar merasa oke, karena ini bukan hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tapi sudah nggak terpisah ya, antara situs warisan dunia itu dengan masyarakatnya. Baik Sobat Budaya sekalian, obrolan kita masih berlanjut, dan tadi Pak Dirjen menyebut nih tentang pendidikan ya, kepariwisataan salah satu contohnya. Dan ini tentu terkait ya Pak ya, dengan program Kemdikbud, program Pak Menteri mengenai Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar Pak. Nah, ini bagaimana nih implementasi dari Merdeka Belajar di Borobudur yang akan dilakukan ke depan? Esensi Merdeka Belajar ini kan adalah pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan konteks masyarakat. Ya. Jadi hendaknya sekolah memang memiliki kurikulum, ya, tetapi di dalam melaksanakan kurikulum sangat memperhatikan konteks di mana dia berada. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini sekolah ada di daerah pesisir, maka tentulah kebudayaan, geografinya, kondisi masyarakat pesisir itu menjadi semacam yang mengarahkan gitu ya. Nah, di kawasan Candi Borobudur ini Merdeka Belajar berarti pemahaman yang penuh mengenai keberadaan situs warisan dunia ini dan juga tinggalan-tinggalan sejarah yang ada dari peradaban klasik. Ya. Nah,
ke depan memang kita sudah tadi ya contoh yang vokasi, ya, itu sangat konkret gitu ya, bahwa pendidikan kepariwisataan di kawasan Candi Borobudur atau Jawa Tengah secara umum mestilah memasukkan elemen pengetahuan mengenai peradaban klasik tersebut, mengenai sedikit informasi mengenai apa sih namanya warisan dunia UNESCO itu, ya. Ada ketentuan-ketentuan dan seterusnya, sehingga pendidikan kepariwisataan ini tidak abstrak, tapi sangat konkret. Ya, konkret apa? Konkret untuk membantu pengembangan kawasan ini. Dan mereka konkret datang dan melakukan sesuatu ya Pak ya? Oh iya. Dan pendidikan yang paling efektif ya menurut saya kalau itu langsung dilibatkan. Ya, jadi langsung berhadapan dengan masalah gitu ya. Apalagi pendidikan vokasi itu nggak bisa cuma teori di kelas gitu ya. Dia harus turun ke lapangan, dia lihat masalahnya, kemudian dari situ dia mengasah kemampuan, pengetahuan, keterampilannya. Nah, kalau Kampus Merdeka ini arahan dari Mendikbud ya, karena beliau menganggap tadi nih bicara tentang generasi muda masuk betul. Bagaimanapun pada akhirnya yang bertanggung jawab mengurus Borobudur ya Mas Nahar, saya ini kan datang dan pergi ya, kita mungkin pasti akan ada purna tugasnya sehingga harus mengalihkan. Nah, di dalam merencanakan pelestarian kawasan Candi Borobudur diharapkan oleh Mas Mendikbud sejak awal kalangan muda terutama mahasiswa ini terlibat, sehingga beliau punya program namanya Kampus Merdeka. Ya. Kampus Merdeka ini memberi kesempatan kepada mahasiswa jurusan apapun, ya, prodi apapun untuk bekerja ya, selama 1 semester bahkan 1 tahun di luar bidang studinya. Ya, jadi misalnya sekarang ini ada mahasiswa teknik, ya, tapi ingin bekerja ya, untuk tadi ya pengembangan destinasi berdasarkan nilai universal yang luar biasa tadi, bisa ikut dan dapat kredit. Ya, dengan begitu tetap studinya akan terus jalan gitu. Nah, rencananya ke depan untuk pengembangan kawasan Candi Borobudur ini kita juga melibatkan mahasiswa. Ya. Jadi mereka sambil belajar bidangnya, juga sekaligus ikut merancang. Ya. Ini ke depan mestinya bagaimana sih? Ya. Jadi sejak awal juga sudah mulai dari merancang, dia sudah terlibat ya, sudah merancang. Ya, dan yang kita kasih nanti kan, loh, ke depan katakanlah 2045, ini kan generasinya mereka ini. Betul Pak, mereka yang akan menjalankan. Persis. Jadi kita juga mau kasih tanggung jawab sekaligus gitu ya, bahwa merancang ini bukan cuma sekedar kelihatan bagus atau apa segala macam, tapi punya efek jangka panjang. Dan karena ini tidak hanya berbicara pembangunan fisik, tapi juga bicara tentang pembangunan manusia. Sebenarnya ini kan konsep pengembangan kawasan, pembangunan kawasan secara umum. Ya. Dan banyak keahlian diperlukan di situ. Ya, pasti Pak. Berbagai macam. Iya, ya bukan hanya bidang-bidang yang langsung terkait dengan pelestarian, ya ekonomi ya masuk, komunikasi masuk, bahasa masuk. Jadi semua bidang-bidang ini kita ajak ya untuk terlibat. Pengembangan kapasitasnya juga menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma fokus kepada 1-2 bidang, tetapi keseluruhannya betul-betul dapat. Nah, harapannya dengan proses seperti itu, upaya tadi ya untuk memperkuat Borobudur sebagai destinasi super prioritas yang berbasis pada nilai universal yang luar biasa tadi, itu bisa tercapai. Ya, kalau dia berhenti ya pada hal-hal sifatnya parsial, ya akhirnya lepas-lepas, ya nggak pernah akan terkonsolidasi. Ya, saudara sekalian, pembicaraan kita mengenai Kampus Merdeka ini merupakan bagian akhir dari edisi Busur kali ini bersama Bapak Dirjen, dan sebagai akhir Pak Dirjen barangkali bisa memberikan statement untuk harapan ke depan, bagaimana agar destinasi super prioritas yang kita harapkan berbasis pada nilai luhur yang luar biasa tadi benar-benar bisa tercapai. Ya. Seperti apa Pak? Kalau saya singkat ya, Borobudur milik semua, ya, milik kita semua.
berarti tanggung jawab pelestarian Ya. dan pengembangannya pun menjadi tanggung jawab semua Semua. pihak. Bahwa ada lembaga nanti ke depan, badan pengelola yang berdiri di garis depan untuk menjalankan tanggung jawab itu pasti ya. Tetapi pada saat bersamaan kita ingin semua elemen masyarakat ya, yang terlibat ini bisa juga masuk ya di dalam garis pemikiran dan kebijakan yang sama gitu. Tugasnya masih berat, tapi saya itu selalu kalau udah begini refleksi. Candi Borobudur ini diperkirakan dibangun dalam waktu 80 tahun lebih. Ya. Ada lebih dari 1 juta Ya. batu Ya. yang disusun, dan batunya itu dibawa dari tempat yang cukup jauh, melintasi rawa dengan teknologi sederhana, tapi pada akhirnya berdirilah Candi Borobudur ini. Nah, pesan saya satu gitu, kita mesti mencari apa energi yang ada pada masyarakat di masa itu sehingga bisa membangun candi semegah ini. Spiritnya ya Pak ya. Spiritnya itu yang saya kira kunci ya. Karena orang yang pertama kali merancang ya itu nggak melihat hasil akhirnya kan. Iya betul Pak. Gitu loh. Betul Pak. Sama seperti kita sekarang, kita bekerja ya itu nggak bisa kemudian bilang bahwa wah saya mau lihat hasil akhirnya akan begini. Kita mendirikan fondasi ya. Sama halnya seperti mereka yang merancang candi ini mungkin pada awalnya hanya bisa melihat fondasi. Penyelesaiannya tidak, sehingga ini yang kita sebut spirit untuk tidak selalu bersandar pada kepentingan yang sifatnya pribadi. Ya. Bahasa Inggrisnya itu selfless, ya. Jadi tidak benar-benar berkomitmen ya untuk kebersamaan. Dan spirit Borobudur ini yang saya bawa kemana-mana gitu ya. Jadi karena kalau orang dulu berpikir pribadi nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Gitu ya. Jadi itu yang mesti kita serap, dan saya harap dengan spirit inilah nanti upaya kita untuk sama-sama ya mengembangkan Borobudur sebagai destinasi super prioritas bisa berjalan. Ya, terima kasih sekali Pak Dirjen dan sobat budaya sekalian. Edisi ini benar-benar luar biasa. Kita mendapatkan tamu istimewa, kita mendapatkan penjelasan yang sangat-sangat mendalam, dan yang penting pesan-pesan spirit tadi yang harus kita pegang bersama. Demikian sobat budaya sekalian, dan kita berjumpa kembali dalam edisi Busur yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.